Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Khatib wasiatkan di setiap hari Jumatnya dari mimbar Jumat yang mulia ini kepada masing-masing dari diri kita untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan sebuah keistimewaan yang luar biasa oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di antaranya, beliau memiliki jawami'ul kalim. Kata-kata beliau singkat, padat, dan seandainya dijelaskan maka akan mengandung berbagai macam pelajaran yang sangat banyak sekali. Di antara hadis beliau yang sangat mulia, yang seandainya kita jadikan prinsip dalam hidup kita, maka hidup kita akan menjadi hidup yang indah, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa dia diamlah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik ataupun diam. Ternyata kita tahu bahwa perkataan yang keluar dari lisan kita ada hubungannya dengan keimanan. Semakin keimanan seorang itu tinggi kepada Allah dan hari akhir, maka ia akan semakin perhatian dengan apa yang ia ucapkan dari lisannya. Sebaliknya, kalau seandainya keimanannya rendah, keimanannya itu tipis, maka dia tidak akan peduli apa yang keluar dari lisannya, baik itu ucapan yang buruk, ucapan yang kotor, ucapan yang penuh dengan dusta ataupun fitnah, dia tidak pedulikan sama sekali. Kita perlu tahu, dan ini akidah kita kaum muslimin, bahwa setiap apa yang kita ucapkan itu tertulis tanpa tercecer sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat yang ke-18, "La yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada ucapan yang keluar dari lisan seseorang, kita semuanya, melainkan ada dua malaikat, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri, yang sudah siap untuk mencatat apa yang keluar dari lisan kita.
Ibnu Katsir dalam tafsirnya membawakan sebuah kisah bahwa Imam Ahmad bin Hanbal dulu ketika beliau sakit, beliau itu merintih, mengaduh. Kemudian datang sebuah ilmu dari jalan Tawus, Al-Imam Tawus bin Kaisan. Beliau mengatakan ternyata orang sakit pun rintihannya, aduhannya itu dicatat oleh malaikat. Maka semenjak itulah Imam Ahmad bin Hanbal ketika sakit tidak mengaduh, tidak merintih sama sekali sampai beliau rahimahullah ta'ala meninggal dunia. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita perbaiki apa yang keluar dari lisan kita, karena sejatinya kita akan melihat kelak besok di hari kiamat apa yang kita ucapkan. Maka buatlah diri kita bangga dengan ucapan kita, buatlah diri kita senang dengan melihat apa yang kita ucapkan sekarang, karena sejatinya masing-masing kita adalah penulis bagi catatan amalan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia tidak mengganggu atau hendaknya dia memuliakan tetangganya. Dan agama kita, agama Islam, setiap perkara yang membuat hubungan sosial itu semakin baik, semakin rekat, selama tidak keluar dari koridor syar'i, maka ditekankan, disyariatkan. Dan segala sesuatu yang menyebabkan hubungan sosial itu retak, itu menjadi berantakan, maka itu dilarang. Dan salah satunya adalah dengan kita memuliakan tetangga kita. Dengan apa kita muliakan? Yang pertama, tidak mengganggu mereka. Dengan apa? Dengan ucapan kita tidak ada yang mengganggu tetangga. Apa yang kita lakukan tidak ada yang mengganggu tetangga. Dan kita perlu introspeksi diri. Nabi SAW mengatakan, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, man lam ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Bayangkan Nabi SAW sampai 3 kali mengaitkan mengganggu tetangga dengan keimanan. Siapa yang tidak beriman wahai Rasul? Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguannya. Semakin tetangga dekat dengan kita, maka haknya semakin besar. Kemudian dengan apa? Dengan kita berbuat ihsan kepada mereka, senang berbagi makanan, berbagi kebahagiaan ataupun lainnya. Nabi SAW berpesan kepada kaum mukminat, jenengan yang punya istri di rumah, Nabi SAW berpesan, "Ya nisa'al muslimat, la tahkiranna jaratun li jaratiha." Wahai kaum mukminat, jangan sekali-kalian meremehkan tetangganya, walau firsina syatin, walaupun dengan makanan yang remeh. Walau dengan makanan yang remeh. Di kesempatan lain Nabi SAW pernah mengatakan, "Ma'amana bi man bata syab'anan." Tidaklah beriman kepadaku siapa dia? Orang yang di malam hari dia melewati malamnya dengan keadaan kenyang. Wajaruhu ja'i'un bi jambihi wa huwa ya'lam. Sementara keluar tetangganya ada di samping rumahnya, dia tahu mereka tidur dalam keadaan lapar. Nabi SAW kaitkan dengan keimanan kepada beliau SAW. Dan satu poin yang perlu kita ingat kaum muslimin, bahwa ketika kita bermuamalah dengan tetangga, hadirkan perasaan kita tidak hanya bermuamalah kepada mereka, karena kita terkadang mendapatkan balasan yang tidak nyaman dari tetangga kita. Hadirkan perasaan kita juga bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa,
wa ala alihi wa sahbihi wa man bi atharihim iqtafa, amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin ketiga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamunya. Dan inilah salah satu keindahan agama Islam, adanya syariat memuliakan tamu. Orang yang sudah datang ke rumah kita, menyempatkan waktunya ke rumah kita, maka muliakanlah dia. Muliakanlah dia. Dengan apa? Nabi SAW tidak menyebutkan apapun, dengan ucapan, dengan apa? Tidak. Nabi hanya mengatakan muliakanlah dia. Berarti dengan segala sesuatu yang bisa kita anggap sebagai pemuliaan kepada tamu. Dengan apa? Dengan wajah yang ceria ketika menyambut tamu. Berikan senyuman terbaik kita. Dengan apa? Dengan kata-kata yang terbaik yang kita berikan ketika menyambut tamu. Sambut tamu dengan perkataan yang hangat. Jangan hanya didiamkan. Dengan apa? Dengan kita berikan makanan yang terbaik yang ada di dalam rumah kita. Dan perlu kita sadari bahwa apa yang kita berikan kepada tamu, itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pelit terhadap tamu yang datang ke rumah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Saba ayat yang ke-39. Allah mengatakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apa saja yang kalian infakkan, apa saja yang kalian keluarkan, maka Allah akan menggantinya. Dan ada pembahasan tersendiri tentang adab bertamu dan adab tuan rumah yang tidak mungkin dijelaskan dalam khutbah Jumat yang singkat ini. Itulah 3 ajaran agama kita yang sangat indah sekali. Seandainya kita jadikan prinsip dalam mengaruhi kehidupan, maka niscaya kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang indah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita dengar tadi. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala sadiqil amin. Kama amarakum dzalika rabbukum rabbul alamin faqala fi muhkamit tanzil innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.